Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanata jali anamsi wan syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala. Inna hadratana bin Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tsibati wa tariyatihi wa ali bitikram mana khususan khusatan ila mu'alib hadha kitab matana sanusi saya Muhammad bin Yusuf As-Sanusi wa jumita lamiti wa masyikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamna wa lamna sya'natana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Matan Sanusi, yang mana untuk hari ini insyaallah akan menerangkan tentang kalimat tauhid yang uluhiyah ya. Mari kita mulai. Persiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitarani amin. Wa yajma'u lan ngumpulake ma'aniya hadzal aqaidi ing pira-pira maknani iki pira-pira akidah. Mania hadzal aqaidi ing pira-pira maknani iki pira-pira akidah kuliha ya sekabeni mania hadzal aqaid. Kuliah ya sekabeni mania hadzal aqaid apa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dawuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah kumujud illallahu angin Allah. Muhammadun utawi Nabi Muhammad. Muhammadun utawi Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Id makna uluhiyati krana utawi maknane uluhiyah. Id makna uluhiyati krana utawi maknane uluhiyah iku istignaul ilahi. Iku istignaul ilahi oleh semugi pangeran angkulima saking saben-saben barang. Angkulima saking saben-saben barang siwa kang sakliyane ilah. Siwa kang sakliyane ilahu. Wabtekaru kulima lan oleh butuh saben-saben barang. Wabtekaru kulima lan oleh butuh saben-saben barang adahu kang liyani apa ma ing ilah. Adahu kang liyani apa ma ing ilah ilahi maring ilah. Fa makna la ilaha illallah mongko utahi maknane lafaz la ilaha illallah. Fa makna la ilaha illallah mongko utahi maknane lafaz la ilaha illallah iku la mustaghniya.
iku la mustaghniya ora ana zat kang semugih. Iku la mustaghniya ora ana zat kang semugih angkulima saking saben-saben barang. Angkulima saking saben-saben barang siwa kang sakliyane mustaghni. Siwa kang sakliyane mustaghni wa muftakirun lan zat kang butuh. Wa muftakirun lan zat kang butuh ilaihi maring mustaghni. Ilaihi maring mustaghni apa kuluma saben-saben barang. Apa kuluma saben-saben barang atau kang liyani apa ma ing mustaghni. Atau kang liyani apa ma ing mustaghni illallahu angin rupane Allah. Illallah angin rupane Allah. Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Di dalam kitab Matan As-Sanusi ini Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi beliau mengatakan dan semua arti akidah-akidah yang telah disebutkan itu terkumpul dalam ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena arti dari uluhiyah atau ketuhanan yaitu tidak butuhnya Allah pada selainnya dan butuhnya selain Allah kepada Allah SWT. Maka arti dari ucapan la ilaha illallah yaitu apa? Tidak ada zat yang tidak butuh pada selainnya dan zat yang selalu dibutuhkan oleh selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mu'allif atau pengarang kitab Matan Sanusi ini menyebutkan secara perinci hal-hal yang wajib diketahui bagi orang mukallaf mengenai sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Saatnya ini mu'allif ingin menyempurnakan faedah yaitu dengan menjelaskan tercakupnya semua akidah-akidah tersebut di dalam kalimat tauhid. Nah, dalam bab ini mu'allif menjelaskan kalimat tauhid dari sisi arti dari kalimat tauhid dan akidah-akidah yang terkandung dalam kalimat tauhid. Nah, sebenarnya kajian mengenai kalimat tauhid itu sangatlah lebar. Sampai mu'allif sendiri menyebutkan beberapa poin-poin penting yang harus diketahui mengenai kalimat tauhid, mengenai i'rabnya, keutamaan, hukum-hukum, dan lain-lain yang tidak selayaknya. Semua itu disebutkan di dalam buku kecil ini. Nah, mu'allif menyebutkan bahwa arti dari uluhiyah adalah tidak membutuhkannya Allah pada perkara lain dan butuhnya perkara lain kepada Allah. Ini adalah yang disebutkan mu'allif. Nah, adapun pendapat yang masyhur, masyhur itu menyebutkan bahwa arti uluhiyah adalah Tuhan yang disembah secara hak. Nah, dari pendapat mu'allif sendiri kita bisa paham bahwasanya uluhiyah itu memiliki dua arti. Nah, dua arti itu apa? Satu yaitu istighna, yaitu tidak butuhnya Allah pada perkara lain. Kedua yaitu iftikar, yaitu butuhnya semua perkara pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita teruskan
menerangkan tentang akidah-akidah yang ada dalam kandungan istighna. Amma istighna'u anapun utai semugi Allah. Amma istighna'uhu anapun utai semugi Allah jalla moho agung sapa Allah. Wa jalan moho mulya sapa Allah. Angkulima saking saben-saben barang. Angkulima saking saben-saben barang siwa kang sakliyane Allah. Siwa kang sakliyane Allah iku fawa mongko utawi kelakuan. Iku fawa mongko utawi kelakuan iku yujibu majibake apa istighna'uhu. Iku yujibu majibake apa istighna'uhu lahum maring Allah. Lahum maring Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah majibne al-wujuda ing sifat wujud. Al-wujuda ing sifat wujud wal kidamalan ing sifat dingin tanpa kawitan. Wal kidamalan ing sifat dingin tanpa kawitan wal baqa'alan sifat tetep. Wal baqa'alan sifat tetep wal mukhalafatalan sifat nulayani. Wal mukhalafatalan sifat nulayani lil hawadithi maring propro perkara kang anyar. Lil hawadithi maring propro perkara kang anyar wal qiyamalan sifat jumeneng binafsi kelawan dzati Allah. Binafsi kelawan dzati Allah. Watanazuhalan sifat bersih. Watanazuhalan sifat bersih anin nako isi sangking propro sifat kurang. Anin nako isi sangking propro sifat kurang. Wa yadkhulu lan manjing. Wa yadkhulu lan manjing fi dzalika ing dalam mengkono istighna. Fi dzalika ing dalam mengkono istighna apa wujubu sami wajibe sifat midanget. Apa wujubu sami wajibe sifat midanget lau kedue Allah. Lau kedue Allah ta'ala halimuhu luhu sapa Allah. Ta'ala halimuhu sapa Allah wal basarilan sifat mirsani. Wal basarilan sifat mirsani wal kalamilan sifat ngendika. Wal kalamilan sifat ngendika. It lawalam tajib. It lawalam tajib. It lawalam tajib krono lamun ora wajib. It lawalam tajib lamun lawalam tajib krono lamun ora wajib. Lahu kati Allah. Lahu kati Allah apa hadis sifatu iki propro sifat. Apa hadis sifatu iki propro sifat yo lakana. Lakana mongko yakti ana sapa Allah iku muhtajan zat kang butuh. Iku muhtajan zat kang butuh ilal mudhifi maring zat kang nyarake. Ilal mudhifi maring zat kang nyarake awil mahali utawa maring zat. Awil mahali utawa maring zat. Auman utawa maring zat. Auman utawa maring zat. Ya dafau kang bisa nolak sapa man. Ya dafau kang bisa nolak sapa man anu sangking Allah annaka isa. Annaka isa ing propro kekurangan. Annaka isa ing propro kekurangan.
anak kok iso ing boro-boro kekurangan. Jadi sekarang kita membahas akidah yang ada dalam kandungan istighna. Nah, di sini mu'allif mengatakan adapun tidak membutuhkannya Allah pada perkara lain, maka itu mewajibkan secara logika mewajibkan Allah untuk bersifatan dengan sifat wujud, sifat qidam, sifat baqo, sifat mukhalafatul hawadisi, sifat qiyamu binafsi, dan bersih dari segala kekurangan. Dan itu masuk dalam wajibnya sifat sama, sifat basar, dan sifat kalam. Kenapa? Karena andaikan sifat-sifat tersebut itu tidak wajib bagi Allah, maka Allah pasti membutuhkan orang yang menciptakan, atau membutuhkan zat yang lain, atau juga yaitu membutuhkan orang-orang yang menolak kekurangan. Jadi dalam bab ini mu'allif itu menyebutkan sisi mencakupnya kalimat tauhid pada semua akidah-akidah yang telah disebutkan. Telah disebutkan barusan bahwasanya uluhiyah itu memiliki dua arti. Apa tadi? Yaitu istighna dan iftikor. Nah, mu'allif terlebih dahulu yaitu mengkaji arti dari uluhiyah. Uluhiyah yang pertama serta kandungan akidah yang ada di dalamnya. Nah, arti uluhiyah yang pertama itu mewajibkan, secara logika mewajibkan Allah untuk memiliki 11 sifat. Nah, 11 sifat itu apa saja? Satu yaitu sifat wujud, kedua sifat qidam, ketiga sifat baqo, keempat sifat mukhalafatul hawadits, kelima yaitu sifat qiyamu binafsihi, keenam yaitu sifat sama, ketujuh yaitu sifat basar, kedelapan sifat kalam, kesembilan yaitu sifat konu sami'an, ke-10 yaitu sifat konu basiron, ke-11 yaitu sifat konuhu mutakaliman. Nah, selain itu, ketika wajib bagi Allah memiliki 11 sifat tersebut, maka artinya mustahil atau tidak mungkin bagi Allah memiliki sifat kebalikannya. Nah, andaikan 11 sifat tersebut itu tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terjadi 3 perkara yang mustahil, akan terjadi 3 perkara yang tidak mungkin. Apa? Yaitu pertama, akan terjadi membutuhkan muhdis. Kedua itu membutuhkan mahal. Yang dimaksud mahal di sini adalah zat, ya, bukan tempat tapi zat. Ketiga yaitu membutuhkan zat yang bisa menolak kekurangan. Dan 3 hal tersebut itu akan menafikan arti istighna'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya sebagai berikut. Andaikan Allah tidak wajib memiliki sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadits, dan satu arti dari qiyamu binafsihi, perlu saya mengetahui karena apa? Karena telah disebutkan bahwa qiyamu binafsi itu memiliki 2 arti. Yaitu apa? Yaitu tidak membutuhkan mukhasis dan mahal atau zat lain. Maka
berdasarkan dalil yang telah disebutkan, Allah pasti bersifat hadis, dan hadis pasti membutuhkan muhdis. Nah, sedangkan membutuhkan muhdis bisa menafikan arti istighna, maka Allah pasti memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, andaikan Allah tidak wajib memiliki sifat qiyamu binafsi dengan menggunakan arti yang satunya, yaitu tidak membutuhkan mahal atau zat, maka berdasarkan dalil yang telah disebutkan, Allah pasti membutuhkan mahal atau zat. Nah, sedangkan sifat membutuhkan itu bisa menafikan arti istighna, maka Allah pasti memiliki sifat tersebut. Andaikan Allah tidak memiliki sifat sama, basar, kalam, kono sami'an, kono basiron, dan kono mutakaliman, maka berdasarkan dalil yang telah disebutkan, Allah pasti memiliki sifat kebalikannya, dan sifat kebalikan tersebut merupakan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika memang seperti ini, maka Allah akan membutuhkan zat yang bisa menolak kekurangan tersebut. Nah, sedangkan sifat membutuhkan bisa menafikan sifat istighnanya Allah, maka Allah pasti memiliki sifat tersebut. Maka sudah jelas mengenai sifat-sifat Allah yang ada dalam kandungan arti uluhiyah dengan arti istighna. Wa yukhadhu lan den alap, wa yukhadhu lan den alap inu sangking istighna apa tanazuhu oleh den bersake Allah, apa tanazuhu oleh den bersake Allah, nganil al-rodi, awas pakai goen ya, anil al-rodi sangking sifat kang anyar teko, anil al-rodi sangking sifat kang anyar teko fil afali ing dalam pira-pira penggawe, wal akamilan pira-pira hukum. Wa ila lan namun ora tanazuhu anil al-rodi fil afal wal akam, lazima mengko wajib apa iftikaruhu butuhe Allah, apa iftikaruhu butuhe Allah ilama maring barang yuhasilu kang ngasilake apa ma gharadahu ing sejane Allah, kaifa bukaya apa wa hale utawi Allah, wa hale utawi Allah jalla maha agung sapa Allah wa ala lan maha luhur sapa Allah iku al-ghaniyu semuge angkuliman saking sekabe barang, siwa kang sakliyane Allah, wa kadzalan kaya mengkono-kono yukhadhu den alam inu sangking istighna aidon hale den alap inu sangking istighna aidon hale yukhadhu kang siji de apa ana temestene kelakuan,
apa ana temen sene kelakon iku layajibu ora wajib alaihi ing antase Allah taala halimul sapa Allah taala halimul sapa Allah apa fi'lu syai'in agawe suwi-wiji apa fi'lu syai'in agawe suwi-wiji minal mungkinati sanging boro-boro perkara kanggongan minal mungkinati sanging boro-boro perkara kanggongan wala tarkuhu lan ora tinggal fi'lu syai'in minal mumkinat id law wajaba krana alamun wajib id wajaba krana alamun wajib alai ngatasi Allah apa syai'un suwi-wiji minhu sanging mungkin aklan ing dalem cara akale aklan ing cara akale awis tahala utawa muhal awis tahala utawa muhal aklan ing dalem cara akale contohnya kasawabi kaya dini ganjar kasawabi kaya dini ganjar masalan kelawan upamani ya lakana mongko yakti ana sapa Allah lakana mongko yakti ana sapa Allah jala maha agung sapa Allah wa jalan maha mulya sapa Allah iku muftakiron dat kang butuh ila dzalika syai'i maring mengkono-mengkono suwi-wiji ila dzalika syai'i maring mengkono-mengkono suwi-wiji liyata kamala supaya sampurna sapa Allah bihi kelawan dzalika syai' id la yajibu krana ora wajib ya haki indem haki Allah ya haki indem haki Allah ta'ala halimul sapa Allah apa ilama angin barang wa kang utaima iku kamalun sempurna lahu kedhe Allah kaifa halika priye wa halita Allah iku al-ghani zat kang semuge jalamu agung sapa Allah wa alalan mahulu sapa Allah angkulima saking saben-saben barang siwau kang sakliyane Allah Ini Mu'allif mengatakan dan bisa diambil dari istighnanya Allah, yaitu bersihnya Allah dari tujuan-tujuan dalam segala fi'ilnya atau dalam segala perbuatan dan hukum. Nah, kalau tidak, maka Allah pasti membutuhkan pada perkara yang bisa menghasilkan tujuannya. Nah, bagaimana mungkin? Padahal Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan pada perkara lain. Dan juga bisa diambil dari istighnanya Allah. Sesungguhnya Allah tidak wajib untuk melakukan hal-hal yang mungkin atau jaiz, dan juga tidak wajib bagi Allah untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena andaikan wajib bagi Allah semua perkara yang mungkin atau mustahil baginya, seperti yaitu memberi pahala misalnya, maka Allah membutuhkan perkara tersebut agar Allah itu bisa menjadi sempurna dengannya. Kenapa? Karena tidak wajib bagi Allah kecuali perkara tersebut ialah sebuah kesempurnaan baginya. Nah, bagaimana mungkin? Padahal Allah adalah zat yang tidak membutuhkan pada perkara lain.
Jadi selanjutnya akidah-akidah yang masih dalam kandungan arti uluhiyah menggunakan arti istighna oleh mu'allif disebutkan dua, yaitu bersih atau sucinya Allah dari segala tujuan dalam fi'ilnya atau dalam perbuatannya dan hukumnya, dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bersihnya Allah dari segala tujuan dalam fi'il dan hukumnya, maka sebenarnya akidah ini adalah salah satu pemahaman yang ada dalam sifat wajib Allah yang berupa yaitu mukhalafatu lil hawadits. Namun mu'allif beliau menyendirikan kajian mengenainya agar apa? Agar lebih diperhatikan dan menolak kesalahpahaman bahwa akidah ini tidak masuk dalam kalimat tauhid. Nah, yang dimaksud al-rad, memakai ghain ya, al-rad, yang dimaksud al-rad dalam ucapan mu'allif tadi yang diartikan sebagai tujuan itu adalah apa? Sebuah kemaslahatan yang menjadi tujuan inti dari sebuah fi'al dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini mustahil, berbeda dengan hikmah, seperti penjelasan yang telah disebutkan. Nah, sisi kemustahilan adanya tujuan di balik fi'il dan hukum Allah yaitu apa? Andaikan Allah melakukan sebuah fi'il dan mensyariatkan sebuah hukum dengan tujuan tertentu, maka Allah akan membutuhkan media-media yang bisa menghasilkan tujuannya. Nah, bagaimana mungkin? Sedangkan Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan apapun. Nah, adapun tidak wajibnya Allah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang jaiz, maka tujuan dari penyebutan akidah ini yaitu apa? Adalah untuk membatalkan wajibnya melakukan atau meninggalkan sesuatu yang jaiz secara zahir seperti ini. Namun mu'allif sendiri dalam syarahnya itu beliau menyebutkan bahwa tujuan dari penyebutan akidah tersebut adalah apa? Membatalkan salah satu ghurd. Nah, penjelasannya itu seperti ini. Ghurd itu terbagi menjadi dua. Maslahat yang kembali pada Allah dan maslahat yang kembali pada makhluknya, dan keduanya mustahil bagi Allah. Nah, untuk yang pertama itu telah dibatalkan dengan ucapan mu'allif yang berupa apa? Wa yu'khadhu minhu tanazuhu anil aghrad ilah. Nah, adapun yang kedua yang telah dibatalkan dengan ucapan apa? Mu'allif yang berupa apa? Wa yu'khadhu aidan annahu la yajibu alaihi ila akhirih. Nah, mengenai sisi kemustahilan bagian kedua yaitu apa? Andaikan wajib atau mustahil bagi Allah untuk melakukan atau meninggalkan perkara yang jaiz, maka Allah membutuhkan makhluk agar dianggap sempurna. Kenapa? Karena kembalinya kemaslahatan pada Allah. Awas ya. Karena apa? Kembalinya kemaslahatan pada makhluk. Maaf. Jadi karena kembalinya kemaslahatan pada makhluk akan menolak kekurangan dari Allah.
dengan menciptakan maslahat untuk makhluknya. Nah, sedangkan menolak kekurangan merupakan kesempurnaan, maka juga akan menimbulkan membutuhkannya Allah pada makhluknya dengan menciptakan maslahat untuknya, seperti pahala, agar Allah dianggap sempurna. Nah, ketika kita buat perumpamaan, seorang laki-laki yang mempunyai anak yang tidak mampu berkhidmah padanya. Maksudnya berkhidmah membantu. Jadi seorang laki yang mempunyai anak yang tidak mampu untuk membantunya, maka ia pun melakukan cocok tanam. Tapi ketika ia tidak bercocok tanam, maka ia akan mendapatkan celaan atau kekurangan. Nah, kemanfaatan kembali pada anaknya. Kekurangan atau celaan tertolak disebabkan cocok tanamnya, dan tidak adanya celaan merupakan sebuah kesempurnaan baginya. Nah, begitu juga Allah SWT. Andaikan wajib bagi Allah melakukan sesuatu seperti pahala, maka meninggalkannya ialah sebuah kekurangan baginya. Nah, ketika Allah melakukannya, maka kemanfaatan kembali pada hamba-hambanya, dan kekurangan bisa tertolak disebabkan hal tersebut. Nah, ketika memang seperti itu, maka Allah membutuhkan pada pekerjaan tersebut agar agar mendapat kesempurnaan dan hilangnya kekurangan. Nah, bagaimana mungkin? Padahal Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan semua perkara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akidah yang ada dalam kandungan iftiqar. Wa ma iftiqaru kulima. Wa ama iftiqaru kulima lan anapun utai oleh butuh saben-saben barang. Wa ma iftiqaru kulima lan anapun utai oleh butuh saben-saben barang siwa kang sakliyane Allah. Siwa kang sakliyane Allah ilahi maring Allah. Jalla mau agung sapa Allah wa ansalan maulu sapa Allah. Iku wa mongko utai kelakuan. Iku wa mongko utai kelawan iku yujibu majibake apa iftiqaru kulima siwa ilai. Lahu maring Allah ta'ala limaulu sapa Allah. Majib ni al hayata ing sifat sugeng wa umumul qudrati lan umume sifat kudro wal iradati lan sifat ngersakake wal ilmi lan sifat ngudaneni Itlawin tafa krana lamun ora ana apa saeun suwi-wiji min hadhi saking iki al hayat ilah min hadhi saking iki al hayat ilah ya lama amkana yakti mongko yakti ora kongan apa ayu jada yen to den temu apa saeun suwi-wiji minal hawadiri sangi propro perkara kang anyar. Falayab takiru mongko ora butuh ilahi maring Allah apa saeun suwi-wiji kaifa bu kaya apa wa utai Allah iku aladzat
iku alladzi dzat yaftakiru kang butuh ilai maring Allah apa kuluman sekabehane barang siwa kang sakliyane Allah. Jadi mengenai akidah-akidah yang ada dalam kandungan iftikor, ini mu'alif mengatakan adapun membutuhkannya perkara lain pada Allah, maka mewajibkan secara akal Allah untuk bersifat hidup, umumnya kudrah, iradah, dan ilmu. Kenapa? Karena andaikan salah satu dari 4 sifat tersebut tidak ada, maka tidak akan mungkin untuk ditemukan satu pun dari hawadis. Maka secara otomatis tidak ada sesuatu yang membutuhkan pada Allah. Nah, bagaimana mungkin? Padahal Allah itu adalah zat yang dibutuhkan oleh semua perkara. Di sini mu'alif itu akan menyebutkan akidah-akidah yang ada dalam kandungan kalimat tauhid dengan menggunakan arti iftikor. Nah, dalam arti iftikor itu mengandung 11 akidah. Namun dalam matan secara zahir mu'alif itu hanya menyebutkan 4 saja, yaitu apa? Hayat, umumnya kudrah, iradah, dan ilmu. Tapi telah diketahui bahwasanya 4 sifat tersebut ialah termasuk sifat ma'ani yang selalu ditetapi oleh sifat maknawiyah, yaitu Allah Maha Hidup, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, dan Allah Maha Mengetahui. Maka secara tidak langsung mu'alif menyebutkan 8 akidah. Nah, terkandungnya 8 akidah tadi dalam arti iftikor telah dijelaskan oleh mu'alif, yaitu andaikan salah satu sifat tersebut tidak ada, maka tidak akan ditemukan satupun dari alam semesta ini. Nah, ketika seperti ini, maka tidak akan ada yang membutuhkan pada Allah. Nah, padahal Allah itu adalah zat yang pasti dibutuhkan oleh semua makhluk. Nah, lebih jelasnya itu seperti ini. Andaikan Allah tidak memiliki sifat hayat, maka juga dinafikan pula sifat kudrah, iradah, dan ilmu. Dan ketika keempat sifat ini dinafikan, maka tidak ada satupun dari hawadis, dan tidak ada juga yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, andaikan Allah tidak memiliki sifat kudrah, maka secara otomatis Allah bersifat dengan sebaliknya, yaitu apa? Ajzun. Maka tidak mungkin untuk menciptakan hawadis, dan tidak ada yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus andaikan Allah tidak memiliki sifat iradah, maka menuntut sifat kudrah juga tidak dimiliki. Kenapa? Karena kudrah adalah merupakan sebuah pengikut dari sifat iradah. Nah, ketika kudrah tidak ada, maka artinya Allah bersifat ajzun untuk menciptakan hawadis, dan secara otomatis tidak ada perkara yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, andaikan Allah tidak memiliki sifat ilmu, maka menuntut sifat iradah dan kudrah juga tidak dimiliki.
Kenapa? Kenapa? Karena keduanya itu adalah sebuah pengikut dari sifat ilmu. Nah, ketika kudrah tidak ada, maka Allah ajizun untuk menciptakan hawadis, dan secara otomatis tidak ada perkara yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pernyataan yang mengatakan bahwa tidak adanya hawadis itu dibatalkan dengan persaksian realita yang ada. Dan pasti semua hawadis itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kajian kitab Matan As-Sanusi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.